Di satu sisi, pemerintah mengakui dunia sedang penuh ketidakpastian. Tapi di sisi lain, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,8 sampai 6,5%. Inflasi dijaga antara 1,5 hingga 3,5%. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal kaya sumber daya alam. Tapi seringkali negara hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri global. Nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain. Pemerintah Prabowo tampaknya ingin mengubah pola itu. Pemerintah sedang mencoba membangun model ekonomi yang lebih nasionalis, lebih terkontrol, namun tetap terbuka terhadap pertumbuhan. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ini yang ingin disampaikan Presiden Prabowo Subianto ketika berpidato di DPR RI. Tapi sebagai seorang presiden, Prabowo Subianto menunjukkan bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk bisa tetap bertahan di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Perang di Eropa belum benar-benar selesai. Ketegangan di Timur Tengah terus memanaskan harga energi. Jalur perdagangan global terganggu. Pasar keuangan bergerak liar mengikuti sentimen geopolitik. Dalam situasi seperti ini, banyak negara mulai sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Proteksionisme tumbuh. Negara-negara besar makin agresif menjaga pasokan pangan, energi, dan bahan baku strategis mereka. Dan Indonesia, menurut Prabowo, tidak boleh hanya menjadi penonton. Yang menarik dari pidato ini bukan semata angka-angka ekonomi yang dipaparkan pemerintah, tetapi bagaimana pemerintah mencoba membangun narasi bahwa Indonesia harus berhati-hati, namun pada saat yang sama tetap berani mengambil langkah agresif. Ada semacam kombinasi antara kewaspadaan dan ambisi. Di satu sisi, pemerintah mengakui dunia sedang penuh ketidakpastian. Tapi di sisi lain, pemerintah tetap memasang target pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam RAPBN 2027, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada di kisaran 5,8 sampai 6,5%. Inflasi dijaga antara 1,5 hingga 3,5%. Angka-angka ini penting bukan hanya karena sifatnya teknokratis, tetapi karena ia memperlihatkan optimisme pemerintah terhadap daya tahan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak. Target itu juga menjadi batu loncatan menuju ambisi yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Pertanyaannya, apakah target itu realistis? Jawabannya mungkin tidak hitam putih, tapi yang jelas pemerintah tampaknya sadar bahwa pertumbuhan tidak bisa lagi hanya bergantung pada konsumsi domestik semata. Karena itu, pidato Prabowo mulai memperlihatkan arah baru. Negara ingin memiliki kontrol yang lebih kuat terhadap sumber daya strategis. Salah satu kebijakan paling menarik adalah rencana mewajibkan ekspor komoditas strategis melalui BUMN. Kelapa sawit, batu bara, hingga produk paduan besi akan diatur lebih ketat jalur ekspornya. Di titik ini, kita bisa melihat perubahan cara pandang negara terhadap komoditas. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal kaya sumber daya alam. Tapi seringkali negara hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri global. Nilai tambah terbesar justru dinikmati negara lain. Pemerintah Prabowo tampaknya ingin mengubah pola itu. BUMN bukan hanya diposisikan sebagai pelaku bisnis, tapi juga alat negara untuk menjaga stabilitas devisa, mengontrol arus ekspor, dan memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global. Tentu ada resiko dari kebijakan ini. Pengusaha bisa khawatir terhadap birokrasi yang makin panjang, pasar juga bisa mempertanyakan efisiensi BUMN. Namun, pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan bahwa di tengah dunia yang makin proteksionis, Indonesia juga perlu memperkuat kendali ekonominya sendiri. Langkah lain yang cukup penting adalah penguatan devisa hasil ekspor atau DHE. Pemerintah kini ingin memastikan hasil ekspor lebih banyak tinggal di dalam sistem keuangan nasional. Logikanya sederhana. Kalau cadangan devisa kuat, maka ketahanan ekonomi juga lebih stabil. Selain itu, Prabowo juga menegaskan kelanjutan program ketahanan pangan dan hilirisasi industri. Dua agenda ini sebenarnya sudah mulai dibangun pada era sebelumnya, namun kini tampaknya akan didorong lebih agresif.
Ketahanan pangan menjadi penting karena dunia sedang menghadapi ancaman krisis pasokan. Perubahan iklim membuat produksi pangan global tidak stabil. Banyak negara mulai membatasi ekspor bahan pangan demi kebutuhan domestik mereka sendiri. Indonesia tidak ingin terlalu bergantung pada impor, sementara hilirisasi adalah upaya agar Indonesia tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Filosofinya sederhana, jangan hanya ekspor nikel, tapi bangun industri baterai. Jangan hanya jual sawit mentah, tapi dorong industri turunannya. Artinya, pemerintah ingin Indonesia naik kelas dalam rantai produksi global. Pada akhirnya, pidato Prabowo ini memperlihatkan satu hal. Pemerintah sedang mencoba membangun model ekonomi yang lebih nasionalis, lebih terkontrol, namun tetap terbuka terhadap pertumbuhan. Negara ingin lebih aktif mengelola sumber daya strategis. Negara ingin devisa lebih kuat. Negara ingin industri dalam negeri tumbuh. Tapi di saat yang sama, pemerintah juga sadar bahwa dunia sedang bergerak ke arah yang tidak menentu. Disinilah inti dari seluruh pidato Prabowo Subianto. Indonesia sedang mencoba berdiri lebih kokoh di tengah dunia yang goyah.